Halo, selamat pagi Pak Markus, Kak Syifa. Pagi semuanya, adik-adik semua Selamat si pagi Kak Ica. Bapak. Oke, kalau Kak Syifa sudah hadir di dalam room meeting ini, Sudah hadir. oke boleh raise hand ya Kak Syifa, supaya kami spotlight. Oke, halo selamat pagi Pak Markus, Kak Syifa. Apa kabar Pak Markus, Kak Syifa? Alhamdulillah baik. Oke, Baik, baik. Oke, alhamdulillah. nah buat mengawali nih, boleh nih Pak Markus sama Kak Syifa boleh diperkenalkan dulu dirinya, sama boleh nih kasih tahu ke teman-teman SMK di sini, dulu Pak Markus dan Kak Syifa ini berasal dari SMK mana sih? Dan selama sekolah itu ambilnya jurusan apa? Boleh dari Pak Markus dulu dipersilahkan. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Eh, Seperti yang tadi sudah dibawakan oleh moderator, nama saya Markus Nurdianto. Eh, Asli dari Yogyakarta. Kalau ngomongin SMK ya, saya dari SMK 1 Sedayu. Ya, mungkin agak sedikit ini ya, apa dekat dengan Bapak Nasita ya. Jadi saya dari kelulusan 2004 dari SMK 1 Sedayu jurusan otomotif. Jadi agak berseberangan ya dengan sekarang saya bekerja ya. Itu aja ya. Oke, kalau Pak Markus dari SMK Sedayu dengan jurusan otomotif, nah kalau Kak Nasifa nih, dari SMK mana dan jurusannya apa? Perkenalkan, nama saya Nasyifa. Saya dari SMK 1 Budean di Yogyakarta. Dulu jurusannya bisnis daring dan pemasaran. Oke, berarti kalau gitu ada nih adik-adik kelasnya di sini ya, karena ada dari Godan juga nih di sini. Ya, ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Markus dan Kak Nasyifa untuk perkenalan singkatnya. Mungkin sekarang kita lanjut ke sesi inti talk show-nya aja kali Iya, ya, Kak kita langsung Yensha. masuk Nih ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung minta sharing aja mungkin ya dari Pak Markus dan Kak Nasyifa mengenai dulu saat lulus SMK, apa sih tantangan terbesar yang Pak Markus hadapi dan juga yang Kak Nasyifa hadapi waktu mau mulai masuk dunia kerja? Mungkin boleh dari Pak Markus dulu, silakan. Nah, terima kasih atas waktunya. Kalau melihat dari pertama kali kerja, saya ngeliatin juga dari chat-chat gitu ya, barusannya seru banget ya. Ya dari chat SMK udah kelihatan lah SMK itu seperti apa gitu ya. Kalau dulu mungkin dibilangnya adalah STM gitu ya. Kalau saya dari peralihan dari STM ke SMK. Awalnya mungkin bisa dibilang tantangan terbesar masuk di Alfamidi adalah proses adaptasi karena dari sistem akademik kita beralih ke sistem pekerjaan atau kita melihat adalah dunia kerja yang mungkin kalau yang dilihat tadi dari tadi kita mendengarkan dari talk show dari awal atau webinar, banyak banget rekan-rekan yang kayaknya masih happy banget gitu di SMK ya. Saya sih juga dulu seneng lah di SMK gitu ya. Biarpun dulu tidak ada yang namanya cewek karena saya di SMK-nya otomotif. Nah, proses adaptasi ini eh, bisa menjadi adalah salah satu eh, kayak perang batin mau adaptasinya itu mau cepat ya kita harus menerima semua konsekuensinya atau kita harus menerima eh, proses yang mungkin menurut kita agak negatif gitu ya atau menurut kita juga ntar agak sedikit tidak bisa diterima di diri kita gitu. Nah itu yang saya jalanin gitu. Atau mungkin ekspektasi pertama kita mau kerja di Alfamidi atau di retail ekspektasinya seperti apa. Nah, tapi pada saat kita berjalan atau bekerja real di pertama kali kita masuk, di luar ekspektasi kita, kita harus bekerja nurunin barang, nyapu, ngepel dan yang lainnya. Ya itu tantangan lah. Menurut saya adalah salah satu bentuk adaptasi. Terus adaptasi selanjutnya adalah eh, tingkat
pada saat kita ngomong SMK dengan bahasa yang kita bisa 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 kita kasih ke teman itu nggak terlalu tersinggung dan tapi pada saat kita masuk dunia kerja dari rekan kerja, konsumen, bahkan atasan di mana posisi itu adalah salah satu di mana kita bisa bertemu dengan orang itu ya harus ada namanya kepercayaan diri, terus tata bahasa dan yang lainnya itu juga harus kita kita coba untuk perbaiki. Nah, itulah tantangan pada saat saya pertama kali masuk di dunia retail. Karena dulu saya masuknya bukan Alfamidi, tapi dulu saya masuknya dari Alfamart seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Markus untuk sharing mengenai tantangannya. Jadi kalau Pak Markus ini mungkin lebih tantangan internal gitu ya Pak. Selanjutnya mungkin boleh dari Kak Nasyifa sharingan mengenai tantangan apa sih yang Kak Nasyifa hadapi. Silakan Kak Nasyifa. Terima kasih buat waktunya. Soal tantangan yang dihadapi pada saat mulai masuk dunia retail nih, salah satunya yaitu perihal komunikasi, baik komunikasi dengan rekan kerja maupun cara kita berkomunikasi dengan customer gitu. Waktu awal masuk kerja kan ini belum begitu paham mengenai job desk yang harus dikerjakan. Dari situ kita harus inisiatif buat tanya pada rekan kerja yang lain mengenai job desk tersebut biar kita bisa kerjakan dan kita bisa pahami apa yang harus kita kerjakan gitu. Dulu kan masih anak baru nih pada masih takut-takut gitu kalau menghadapi customer, takut salah transaksi, takut customer nunggu kelamaan atau karena bingung gitu, takut uang kembali nggak sesuai. Jadi pada intinya pada saat kita bingung, kita harus inisiatif nih kerja buat minta bantuan pada rekan kerja yang lain biar transaksi bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Ya, singkatnya seperti itu untuk tantangan yang saya hadapi pada saat awal mulai masuk dunia kerja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nasyifa untuk sharing mengenai tantangannya. Jadi kalau dari Kak Nasyifa ini mengenai komunikasi dan kepahaman job desk ya Kak ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak Inca. Oke, selanjutnya kalau tadi udah soal tantangan nih. Nah, sekarang kita penasaran nih sama langkah pertamanya Pak Markus sama Kak Nasyifa nih. Gimana sih langkah pertama Pak Markus dan Kak Nasyifa untuk bisa sampai di posisi sekarang dari posisi di awal gitu. Nah, boleh dimulai dari Pak Markus terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Langkah pertama untuk membangun karir ya tadi saya udah confirm di awal adalah kita harus nyaman dulu dengan pekerjaan kita. Jadi pada saat kita nggak nyaman dengan pekerjaan kita, mungkin agak susah untuk kita membangun sebuah karir gitu ya. Jadi dari rasa nyaman itu berarti kita harus berdamai dengan keadaan. Benar tidak bahwa posisi sekarang kita masuk ke retail itu menjadi salah satu kerjaan yang nyaman gitu ya. Nah, pertama yang saya lakukan adalah berdamai dengan keadaan itu. Jadi pada saat kita mau ngejar karir ya, saya harus menerima dulu bahwa saya kerja di retail. Dan pertama kali saya masuk dulu adalah posisi ada di kru atau kru 3 ya. Kru 3. Jadi ya benar-benar merasakan dari level bawah. Terus yang kedua adalah saya harus mencari rekan kerja yang sama-sama pengen maju. Jadi saya sedikit pilih-pilih dulu kalau saya mau berteman karena jangan sampai saya ketemu teman yang di satu tempat kerja yang dia tidak mau maju, agak susah karena ntar saya dapat dapat pengaruh negatif ya. Terus selanjutnya adalah mungkin prinsip per masing-masing individu beda-beda ya. Mungkin ini tim SMK ya udah banyak lah ketemu sama beberapa guru dan mungkin udah memberikan sebuah prinsip gitu. Tapi prinsip saya adalah apapun pekerjaan yang saya diberikan, saya akan coba untuk semaksimal mungkin menyelesaikan. Even itu hanya sebatas nyapu, ngepel dan yang lainnya. Kalau tadi Bu Joyce confirm, gimana sih cara nyapu, gimana sih cara ngepel biar efisien dan yang itu harus kita coba cari tahu gitu. Hanya sebatas itu dan selanjutnya adalah dengan kita menyelesaikan pekerjaan kita sebaik mungkin, kita akan mendapat kepercayaan atasan. Nah, kepercayaan atasan ini adalah start pertama adalah cara untuk membangun sebuah karir. Karir kita tidak akan
tidak akan bisa dibangun kalau kepercayaan atasan itu nggak ada, sehingga ya siapa yang akan melihat kita bekerja baik. Jadi itu sih langkah pertama pada saat saya membangun sebuah karir di Alfamidi. Terima kasih. Recording stopped. Pak Markus dan Nasifa dan teman-teman semuanya, mohon maaf kami sedang tiba-tiba ada gangguan jaringan. Sebentar ya Pak. Oke, Pak Hermanu. SMK Negeri Ambon mana ya? Ambon ya? SMK Negeri 2 ada Pak, ada SMK Negeri 1 juga di SMK Ambon. Negeri 2 ada, Ambon 1 juga ada. Saya pernah di sana soalnya. Barangkali Oh, iya. saya ketemu tim yang sana. Bapak yang buka kerjasamanya ya. Ya, betul. Oke. Masih lama ya di sini. Atau ini di online kan ke situ bisa nggak? Buat sesi pertanyaan boleh nggak Pak Markus sambil nunggu? Oke. Saya tetap nunggu Pak dari Markus, moderator gimana Pak ya. Markus? Saya nunggu dari Pak Boleh ada yang Hermanu mau aja. bertanya? Kalau Pak Hermanu membolehkan silahkan. Oke, baik. Dari SMK Bistek Bekasi boleh sambil bertanya ke Pak. Baik. Ayo cepet. Ayo yang tadi nggak apa-apa. Ayo. Sini tengah. Tapi saya di sini nggak nanya lagi ya. Iya sini. Ya. Ayo. Hidupin. Ayo. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Saulawir dari SMK Bistek Bekasi, Bapak. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana Alfamidi menjaga kualitas produk dan kesegaran buah? Terima kasih. Ntar dulu di situ dulu. Jawab. Oke, boleh saya tanggapi. Saya baca ulang ya, bagaimana ini menjaga kualitas produk dan kesegaran ya, karena soalnya tadi nggak jelas. Iya, kayak gitu. Dari SMK Bistek Bekasi ya, saya di Bekasi dari 2018 sampai 2022 itu ada di Bekasi. Salam kenal semua ya, tim SMK Bistek ya. Jadi Alfamidi punya beberapa SOP terkait dengan ngejaga kualitas daripada produk. Ada 2 produk yang kita jaga. Satu
produk dry atau kita melihat adalah item-item yang kayak ciki, staple meat, minyak, beras dan yang lainnya. Pasti itu kita jaga dengan ada beberapa sistem yang kita jalankan yaitu FIFO. FIFO itu ada first in, first out. Jadi item itu apa yang masuk pertama menjadi item yang keluar pertama, atau FIFO yaitu first expired, first out. Jadi expired yang paling pertama itu yang akan kita jaga untuk bisa keluar lebih dulu. Nah, itu untuk di reguler atau kita ngomong di dry. Yang kedua adalah ada juga sistem yang kita namanya adalah map duit. Map duit itu salah satu ntar pekerjaan yang kalau sama rekan-rekan berjodoh dengan kita atau masuk di ranahnya Alfamidi, itu adalah pekerjaan yang pertama kali rekan-rekan akan jalankan atau teman-teman yang akan jalankan adalah map duit, yaitu kita akan menjaga melihat dari item-item itu mulai dari kita cek expirednya, kita cek secara susunan itemnya di rak dan yang lainnya. Bahkan pada saat kita melakukan map duit, itu juga kita harus melihat secara kemasan dan yang lainnya seperti apa sih, rusak atau tidak. Karena ada juga badan pemerintah yang bekerja untuk mengecek atas kelayakan itu, dan kita beberapa kali juga pasti akan dicek periodik oleh badan pemerintah yaitu BPOM, dan BPOM pasti akan memberikan sebuah peringatan kalau memang ada hal-hal yang negatif atau di luar skupnya dari BPOM itu ditemukan di Alfamidi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada item-item di mana item produce atau item fresh. Item fresh ini juga dipisahkan, yaitu adalah salah satu item frozen atau kita ngomong child. Itu kita harus menjaga terkait dengan cold chain atau suhu yang diizinkan atau suhu standar yang diberikan supaya item itu tidak sampai rusak dan yang lainnya. Ada frozen itu biasanya di under 20 minus 20 Celcius. Itu ada sistem dan yang lainnya, ada checklist dan ininya alur kerjanya, dan ada juga item produce ini yaitu buah. Kalau kita ngomong buah pasti kita akan melihat nggak ada expirednya, tapi kita ada lebih banyak adalah first in first out. Jadi item buah yang pertama kali masuk itu yang akan kita menjadikan itu potensi pertama untuk kita jual, dan di situ ada proses yang kita harus melihat juga. Buah ini selalu bermasalah pada saat suhu ruangan ini, ruangan toko itu berubah, sehingga kita juga lihat bahwa di kondisi area buah kita display itu seperti apa sih suhunya. Nah, itu kita ada kontrol suhu dan yang lainnya, sehingga pada saat kita melihat di bagaimana Alfamidi menjaga kualitas dan kesegarannya, ya secara keseluruhan semuanya udah ada skupnya di job desk masing-masing pekerjaan di level 1 itu. Yang kedua, SOP-nya juga ada yang ngatur. Jadi itu yang menjadikan kita bisa menjaga secara kualitas dan kesegaran di produk di Alfamidi itu sendiri. Itu ya, SMK Bistek Bekasi ya. Tadi saya nggak dengar nama yang menanyakan. Terima kasih. Bapak, terima kasih jawabannya. Udah ya. Baik, terima kasih Pak Markus. Ada lagi teman-teman dari siapa nih? Dalifah Suprapto, ya benar ya? Oke, benar. Dari mana ini, Kak? Dari SMK Negeri 2 Ambon. SMK Negeri 2 Ambon. Oke, boleh langsung bereuni sama Pak Markus, silahkan. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Markus dan Kak Nasifa, apakah ada tips yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kerja lebih positif dan mendukung hingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja? Itu saja pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Gimana kalau Nasifa yang menanggapi? Karena lingkungan kerja saya sekarang karena saya di pimpinan paling atas cabang, jadi mungkin bisa agak sedikit berbeda terkait dengan pertanyaan ini, karena
kalau bahasa pekerjaannya adalah mungkin anak buah atau tim tidak bisa beradaptasi, harus beradaptasi dengan atasan, mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau yang lebih relate lagi yang di Nasifa ya, yang sekarang masih ada di toko. Itu ya tim Ambon yang mungkin ntar agak sedikit saya tanggapi, tapi Nasifa boleh silahkan menanggapi. Oke, baik. Silakan Nasifa. Tapi sebelum ke Nasifa, Pak Markus, tolong hostnya dipindahin ke saya, Pak Markus, itu ke lempar hostnya di Pak Markus. Terima kasih, Pak Markus. Dengan Kak siapa tadi yang bertanya? Coba boleh diulang pertanyaannya, Kak? Oke, terima kasih Kak Nasifa. Jadi pertanyaannya, apakah ada tips yang bisa diberikan untuk kami agar bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kerja lebih positif dan mendukung hingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih, Kak. Nunggu Nasifa ya. Kalau dari saya tipsnya satu, dari SMK 2 Ambon. Thank you SMK 2 Ambon. Ambon salah satu pulau paling indah yang pernah saya tinggalin di sana ya selama 2 tahun. Jadi tips lingkungan kerja supaya bisa positif dan mendukung adalah satu, temukan dulu teman kerja yang mendukung dengan kita. Bukan untuk memvalidasi. Jadi teman kerja yang mendukung itu bukan untuk validasi atas pendapat kita, tapi temukan teman kerja yang mendukung kita itu yang dia bisa memberikan masukan. Pada saat kita menemukan teman kerja dan itu menjadi teman curhat, kadangkala teman curhat itu hanya untuk memvalidasi bahwa kita itu benar. Tapi temukanlah teman yang dia mau mengkoreksi. Itu agak berat itu. Siapa sih yang mau berani dikoreksi orang? Kadang kita harus menekan ego dan yang lain dan yang lainnya. Nah, dengan kita itu mau menerima atas semua koreksi, itu dengan sendirinya kita akan bisa menerima lingkungan-lingkungan kadang mungkin menurut kita itu lingkungan negatif, tapi ada kalanya kan point of view-nya masing-masing orang kan berbeda. Nah, point of view inilah yang harus kita mau terima dulu. Pandangan orang lain kayak gimana ya? Oh, seperti ini. Itu sesuai nggak dengan pandangan kita? Karena positif atau negatif itu tinggal melihat dari cara pandangnya aja. Kita harus menemukan titik pandang yang sama dulu sehingga kita akan melihat point of view-nya itu sesuai dengan apa yang menjadi point of view semua orang. Karena orang-orang kadang melihat, wah ini nggak sesuai karena sudut pandangnya aja. Tadi confirm ada di situ, wah yang pembawa acaranya botak, yes saya botak dengan kondisinya itu. Saya udah tidak ada relate lagi marah dan yang lainnya dengan penampilan saya karena secara harafiahnya emang kondisi saya seperti ini gitu. Itu adalah salah satu saya udah bisa menerima ego daripada orang-orang yang mungkin udah melihat oh bapak botak dan yang lain, bahkan saya akan marah pada saat saya dibilang bapak gondrong. Nah, karena itu di luar dari kenyataan gitu. Nah, itulah cara kita untuk melihat sebuah poin positif itu ya, tolong terima dulu pemikiran dari orang lain, baru kita akan melihat satu titik di mana itu akan terlihat positif untuk semua orang. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ini karena hostnya udah datang, udah join lagi, silakan saya kembalikan lagi. Atau Nasifa mau menanggapi lagi. Baik, terima kasih Pak Markus untuk responnya dan sebelumnya kami mohon maaf juga dikarenakan tadi sempat ada kendala jaringan. Dan mungkin kita bisa lanjut ke pendapat Kak Nasifa tadi ya, betul ya Kak Hinca, mengenai langkah pertama dari Kak Nasifa untuk membangun karir dari posisi awal hingga sampai di posisi saat ini itu seperti apa sih Kak Nasifa? Silakan Kak Nasifa.
Ya, terima kasih. Sedikit cerita ya, dari awal masuk sekolah nih kelas 10, itu dulu ada tes seleksi buat kita nanti dapat kelas Alpha MIDI atau kelas reguler gitu. Dari situ alhamdulillah saya masuk yang lolos seleksi Alpha kelas. Kemudian di kelas Alpha MIDI itu kami banyak diajarkan materi seputar dunia retail. Nah, sekolah juga menyediakan teaching factory untuk praktik siswa-siswi Alpha kelas. Tidak cuma sampai di situ, kami juga melaksanakan prakerin di Alpha MIDI. Dari materi dan praktik yang kami lakukan di sekolah, itu sangat menunjang kami untuk melakukan prakerin tersebut. Salah satu di antaranya yaitu kami bisa mengerti bagaimana cara menata barang atau mendisplay yang baik dan benar. Ya, barang yang expirednya paling dekat itu ditaruh di paling depan. Kenapa? Karena ya diusahakan barang tersebut laku paling awal gitu. Dari prakerin kami juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentunya, sehingga bisa menunjang pengetahuan pada saat nanti bekerja. Saya lulus dari Alpha kelas SMK 1 Botian itu pada tahun 2021 dan mulai bekerja di Alpha MIDI juga pada tahun 2021, tepatnya bulan September. Saya masuk ke Alpha MIDI itu tanpa repot-repot harus mendaftar atau memasukkan surat lamaran itu karena sudah dihubungkan dari sekolah. Ya. Kemudian pada tahun 2022 saya dipromosikan untuk naik ke jabatan merchandiser dan tahun 2023 naik jadi asisten kepala toko atau ACOS dan 2024 jadi kepala toko sampai sekarang. Itu dari awal masuk sampai jadi kepala toko kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan. Ya, terima kasih. Oke, berarti untuk perjalanannya bisa sampai di posisi sekarang nih kepala toko ya, karena Siva itu cukup cepat ya. Bisa kurang dari 5 tahun malah. Sampai 3 tahun, baru 2 tahun 8 bulan sudah jadi posisi di kepala toko. Oke, baik. Terima kasih Kak Nasyifa untuk responnya. Dan selanjutnya aku nih Kak Ekles dan juga mungkin teman-teman di sini kepo nih mengenai skill atau sikap apa sih yang paling membantu Pak Markus dan Kak Nasyifa untuk bertahan dan juga berkembang dalam perjalanan from learning to earning ini. Boleh silakan dari Pak Markus dulu, dipersilakan. Yang agak berat ya, saya bilang soft skill apa ya sama mindset apa ya. Soft skill atau sikap apa yang paling membantu untuk bertahan dan berkembang di Alpha MIDI ya, kalau menurut saya satu, tadi udah beberapa di highlight, Siva juga ada highlight terkait dengan adaptasi dan komunikasi. Ya, kenapa saya sering confirm dengan adaptasi dan yang lain, itu tergantung dari kitanya. Tadi Bu Joyce juga confirm terkait dengan adaptasi kalau dia harus ke sekolah A, B, dan C dan yang lainnya. Yang kedua adalah open mind. Kita nggak bisa kalau mau bertahan dengan posisi kita nggak terbuka gitu dengan segala masukan dan yang lainnya. Terus tadi juga Bu Joyce confirm soft skill apa lagi yang dia utarakan tadi juga saya highlight juga, termasuk adalah kemauan untuk belajar itu dari siapapun, tidak hanya dari atasan, bahkan juga kadang dari rekan kerja. Nah, di retail ini lebih menarik lagi karena kita bertemu dengan segala macam konsumen dengan semua background-nya yang masing-masing. Itu kadang kita juga bisa belajar dari situ. Caranya gimana kadang pada saat kita belajar di posisi itu, sering ngobrol sama mereka, akan ketemu, oh seperti ini dan yang dari. Makanya salah satunya adalah open mind atau sikap yang terbuka ini yang menurut saya jadi salah satu penting. Yang ketiga adalah yaitu tadi pantang menyerah. Pada saat kita menemukan sebuah masalah A, kita udah nyerah ya, berarti ya karirmu udah selesai di situ gitu. Tapi dengan kondisi kita pantang menyerah ini salah satu kata yang singkat tapi kayaknya menjalaninya agak berat. Nah, inilah yang bisa jadi soft skill dan mindset yang saya terapkan sampai dengan titik sekarang gitu. Semua pekerjaan pasti ada masalah, semua level pasti ada masalah. Tapi
bagaimana kita menyikapi atas permasalahan itu sehingga ya saya bisa bertahan dan berkembang. Ya itu posisi itu. Karena dengan pantang menyerah kita akan ketemu lagi inisiatif, ide, bahkan ada bantuan dari yang seseorang yang kadang kita tidak sangka-sangka gitu. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Markus untuk responnya. Jadi kalau dari Pak Markus sendiri ini lebih ke skill-skill seperti yang tadi disampaikan, yaitu mau belajar, kemudian open minded, lalu juga komunikasi. Mungkin selanjutnya dari Kak Nasyifa, silakan Kak Nasyifa. Skill yang diperlukan untuk sampai di posisi sekarang pastinya sangat banyak ya. Dari dulu pas sekolah, materi yang saya peroleh dari Alpha Class itu tentu sangat menjadi penunjang sampai saya bisa di titik ini. Di antaranya yaitu cara berkomunikasi dengan rekan kerja. Terus ada kita harus punya keinginan untuk terus belajar dan rasa ingin tahu seputar pekerjaan di toko, dan pastinya harus pantang menyerah gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nasyifa untuk responnya. Jadi kalau dari Kak Nasyifa ini ada tambahan ya, yaitu rasa ingin tahu dan juga pantang menyerah. Oke, selanjutnya mungkin boleh dari Kak Yenca. Oke, kan Kak Nasifa ini kan merupakan lulusan dari Alfamidi di kelasnya langsung nih ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, seberapa besar sih manfaat program Alfamidi kelas untuk mempercepat karir setelah lulus? Boleh nih langsung dijawab sama Kak Nasifa. Bisa langsung dikasih testimoninya juga dari Alfamidi kelas. Iya, boleh. Dari pengalaman pribadi saya, program Alpha Class sangat membantu dalam proses percepatan jenjang karir. Karena pada saat awal alumni Alpha Class bekerja di Alfamidi itu levelnya langsung satu tingkat lebih tinggi dari yang bukan lulusan Alpha Class ya. Seperti yang dibilang Bu Joyce tadi, untuk yang Alpha Class itu begitu masuk langsung jadi grade 4. Kalau yang bukan lulusan Alpha Class kan dari grade 3 dulu gitu. Terus kalau yang dari lulusan Alpha Class itu jenjang karirnya lebih cepat, sehingga saya bisa menjadi kepala toko dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan itu tadi, tidak sampai 3 tahun maupun 5 tahun. Oke, berarti memang cepat ya prosesnya kalau misalnya dari Alfamidi kelas. Nah, kalau Kak Nasifa sendiri ini kan memang terjun langsung nih ke dalam Alfamidi kelas, memang alumninya juga dari sana. Nah, sekarang kita mau tahu nih dari Pak Markus, kayak pandangannya tentang Alfamidi kelas ini seperti apa sih? Gitu. Boleh dijawab oleh Pak Markus? Kalau saya memandang sekarang ya saya bilang iri ya. Dulu saya adaptasinya berat dari otomotif masuk ke dunia retail. Tadi Kak Nasifa adalah terkait dengan bisnis ya. Nah, udah mulai dari awal. Di highlight juga dari tadi Kak Nasifa confirm bahwa Alfamidi Class itu lulusan langsung ke grading 4, di mana grading 4 itu udah satu step lebih awal. Itu poin penting banget. Dan yang kedua adalah bahwa penguasaan atas media pekerjaannya yang lulusan Alfamidi Class ini lebih satu step lebih unggul dibanding yang lain. Itu udah salah satu bentuk proses yang akan lebih mempercepat lagi. Mempercepat apa? Pada saat kita menguasai lebih awal, kita akan mempunyai kepercayaan atasan lebih unggul dibanding yang lain. Itu udah satu step lebih awal lagi, dan itu menjadi salah satu pondasi kokoh yang kalau mau berkarir ya itu udah pondasi paling bagus banget. Dan highlight karena Siva 2 tahun udah jadi COS. Saya berapa tahun ya? Kayaknya saya udah 2004 naik jadi COS 2010. Itu berarti berapa? 6 tahun saya baru jadi COS. Karena Siva udah bisa motong 4 tahun. Saya 6 tahun baru jadi COS. Nah, ini salah satu perbedaan banget nih. Makanya saya bilang tadi iri ya. Karena Siva 2 tahun nih. Saya sampai 6 tahun ya. 6 tahun baru saya ketemu COS. Atau emang saya yang proses adaptasi belajar yang tadinya biasanya megang kunci atau ini dan oli dan yang lainnya harus megang barang, ini kan adaptasi yang lumayan lama gitu ya. Dan menurut saya baguslah Alfamidi kelas ini karena terbukti dari Nasifa aja 2 tahun udah menjadi seorang COS, dan noted adalah COS itu udah tetap ya. Bener ya, COS sudah tetap, Andy udah tetap kan. Apalagi sih yang kita
kita cari di tahun sekarang pekerjaan di mana kontrak. Nah, sekarang dengan kondisinya Alfamidi kelas tinggal dari grade 4 ke grade 5 itu kan tinggal satu step lagi nih. Bahkan tadi confirm 1 tahun aja udah bisa naik. Nah, itu menurut saya percepatan yang sangat-sangat lumayan dibanding kalau saya berarti kan saya kru reguler istilah kata atau saya kelas reguler yang lama 6 tahun. Itu sih pandangan saya. Oke, berarti memang sangat direkomendasikan sekali ya untuk ikut di Alfamidi kelas ini. Mungkin kalau misalnya dulu zaman Pak Markus baru pertama kali bergabung dengan Alfamidi, mungkin kalau ada Alfamidi kelas mau kali ya Pak ya untuk ikutan Alfamidi kelas ini. Dulu saya mau daftar di SMK 1 Godean karena saya rumahnya dekat dengan SMK 1 Godean di Jogjanya. Saya ya dekat lah. Saya ada di beda 2 dusun ya dengan SMK 1 Godean. Sehingga kalau di sana mungkin saya akan lebih percepatan lagi. Bahkan gurunya pun kalau nggak salah itu tangga kampung saya di SMK 1 Godean. Saya nggak diterima di sana. Nah, saya baru masuk di SMK 1 Sedayu. Kalau dulu ada dan melihat prospeknya yang sekarang, kayaknya saya dari awal saya akan masuk ke SMK 1 Godean atau kita melihat adalah ke Alfamidi kelasnya ini karena secara penyerapan dan tingkat kita ngomong terkait dengan pemutusan kita ngomong terkait dengan jenjang karir atau orang yang gagal dalam retail, saya udah punya pengalaman kayaknya mayoritas semuanya yang dia udah berani melalui segala tantangan itu semuanya sukses kok di Alfa. Ya saya ketemu beberapa senior-senior saya tuh orang-orang hebat semua yang awalnya bukan dari S1, awalnya dari SMK itu banyak senior saya yang sudah sekarang udah sukses lah di Alfa ya. Itu terima kasih. Oke, semoga dari pandangannya Pak Markus ini bisa menambah insight-insight teman-teman SMK nih. Alhamdulillah saya sudah Sekarang boleh dilanjut ke pertanyaan menyampaikan berikutnya, Kak. hasil. Oke, selanjutnya